Guys, kali ini saya akan membahas alasan kenapa Yaya Waloni itu hanya dihukum 5 bulan doang. Dan alasannya guys bener-bener bikin geli. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal kasus dari Yaya Waloni, yang mana vonisnya udah ditentukan oleh hakim. Mari kita langsung bahas aja daripada lama-lama. Di sini dikatakan bagaimana di berita Oke News ya. Nonton bisa cek aja di Oke News. Di sini dikatakan ini pertimbangan hakim vonis Ustadz Yaya Waloni 5 bulan penjara. Dan memang hukumannya cuma 5 bulan doang. Enak banget ya. Bikin kacau negara, nantang-nantangin polisi, menebarkan kebencian, menjelek-jelekkan agama Kristen. Vonisnya cuma 5 bulan doang. Tapi ya memang karena saya orang awam, saya nggak ngerti apa soal hukum. Pastilah Pak Hakim, pengacaranya, Pak Jaksa, semuanya hebat hukum. Makanya mungkin menurut mereka pertimbangannya 5 bulan aja udah cukup Yaya Waloni ini. Dan memang sebenarnya kalau kita lihat, ini bukan kayak dia pergi nyuri permen karet guys. Masalahnya ini sebenarnya sudah sampai sangkut paut ke negara sebenarnya. 5 bulan ini kalau bagi hakim itu tepat. Tapi kalau bagi saya sendiri sepertinya ya kurang tepat. Bagi saya secara awam ya. Saya sekali lagi saya katakan sebagai seorang awam, bukan seorang ahli hukum. Ya kurang tepat kayaknya. Mari kita akan lihat ya. Kenapa kok bisa saya bilang kurang tepat. Di dalam berita ini pun sebenarnya sudah diungkapkan, menimbang hal yang memberatkan dapat menimbulkan perpecahan umat beragama, ujar majelis hakim di ruang sidang 3 PN Jakarta Selatan. Sebenarnya yang memberatkan udah jelas bahwa menimbulkan perpecahan antar agama. Indonesia ini, NKRI ini agamanya banyak. Terus kalau udah pecah itu bukan masalah yang main-main, bukan kayak kita pergi ke warung ambil es krim atau ambil permen karet. Nggak sesimpel dan sesederhana itu. Ini menimbulkan perpecahan antar agama di Indonesia. Itu jelas masalah yang begitu serius. Saya nggak ngerti kenapa cuma 5 bulan doang. Lalu apa sebenarnya alasan yang membuat hakim akhirnya memutuskan udah deh 5 bulan aja dan itu layak. Kalau kita lihat dalam berita ini dikatakan minta maaf dan punya tanggungan keluarga. Alasan Yaya Waloni dapat vonis ringan hakim. Minta maaf dan ada tanggungan keluarga itu dijadikan alasan untuk dia mendapatkan cuma 5 bulan doang. Yang bikin saya aneh dan terheran-heran sebenarnya kalau kita bandingin lah kasusnya, kalau kita bandingin dengan kasus Pak Ahok, sebenarnya kasusnya Yaya Waloni ini seharusnya lebih parah. Pak Ahok itu statementnya itu benar-benar tidak bisa menyatakan dia memang benar penista agama, nggak bisa karena dia ambigu. Bahkan sama dengan Ferdinand Huta Hayan, yang mana statementnya itu sebenarnya tidak serta-merta dia menghina agama ataupun menghina Tuhan, enggak. Itu pun masih ambigu gitu loh. Masih bisa diperdebatkan. Tapi Yaya Waloni itu memang enggak bisa diperdebatkan lagi. Memang yang disampaikan adalah penistaan agama dan ujaran kebencian. Tapi vonisnya 5 bulan doang. Pak Ahok berapa? Dia bahkan 2 tahun. 2 tahun waktu yang begitu panjang dibandingkan dengan cuma 5 bulan. Sedangkan itu 1 kali statement. Yaya Waloni berkali-kali dia melakukan itu. Tapi vonisnya ya jelas bikin geli, cuma 5 bulan. Terus kalau dikaitin sama Pak Ahok, dia kan juga punya anak istri yang mana dia harus hidupi waktu divonis dulu. Kalau ke Pak Ferdinand Huta Hayan sama juga. Dia juga punya keluarga, alasan untuk menghidupi keluarga. Jadi ya harusnya bisa juga dong. Kalau cuma alasan itu, koruptor juga punya anak dan istri yang harus dihidupi. Berarti harus dipotong. Masa hukum itu dipengaruhi oleh karena anak dan istri yang harus dihidupi? Kan harusnya nggak bisa kayak gitu juga kan. Tapi ini pertanyaan saya loh ya. Ini bukan statement. Saya bertanya, memangnya bisa ya kayak gitu? Dan saya juga heran ada hukum yang mana dia divonisnya ringan banget gara-gara sopan katanya. Ya entahlah. Kalau kita mengacu kepada kasusnya Ferdinand ya, dikatakan jadi tersangka ujaran kebencian, ini perjalanan kasus Ferdinand Huta Hayan.
Dikatakan di sini bagaimana ancaman hukuman 10 tahun penjara dan langsung ditahan di rutan Bareskrim. 10 tahun penjara yang disampaikan atau dituntutkan kepada Ferdinand Huta Hayan. Padahal masih ambigu banget, agama siapa yang ini kan nggak jelas. Tapi di sini justru Pak Yahya Waloni cuma 5 bulan. Ya udahlah, terserah aja. Anggap aja memang kami ini orang bodoh yang nggak ngerti apa-apa dan menganggap ini. Tapi jujur ini membuat saya agak geli sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, setidaknya udah ada usaha untuk menghukum Pak Yahya Waloni. Dan kami terus berdoa kiranya Pak Yahya Waloni setelah keluar dari penjara 5 bulan kemudian tidak melakukan penistaan agama lagi dan juga tidak menebarkan kebencian lagi. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.